Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dedi DJ Sang Layers di channel YouTube DJ Love. Jangan lupa sahabat DJ Love, like, comment, share, and subscribe. Oke, pada malam hari ini sahabat DJ Love, kita coba akan bincang terkait masalah PSBB. Apa sih PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini masih menjadi perbincangan di masyarakat luas, ya, khususnya di ibu kota. Banyak masyarakat ibu kota yang sangat gimana ya, terkait masalah PSBB ini masih agak rancu, masih bingung, ya. Jadi PSBB itu kan sebetulnya dibentuk oleh pemerintah dalam rangka untuk percepatan penanganan coronavirus, ya. Jadi untuk percepatan penanganan coronavirus atau untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, ya, menjadi dilematis ketika peraturan Menteri Kesehatan, ya, di dalam peraturan nomor 9 tahun 2020 terkait masalah pedoman pelaksanaan daripada PSBB itu sendiri. Di situ ada sanksi pidananya kalau tidak salah 1 tahun, kemudian juga 3 bulan dan denda sekitar 1 miliar rupiah. Itu kan denda itu kan luar biasa buat masyarakat. 1 miliar rupiah dengan kondisi pandemi seperti ini, semua orang kesulitan ekonomi, ini bicara denda 1 miliar rupiah gitu. Nah, jadi sahabat DJ Love, perlu kita juga tahu bahwa menurut saya, ya, dalam sorot kacamata DJ Sang Lawyers, tidak tepat pemerintah memberikan sanksi pidana 3 bulan atau 1 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah bagi masyarakat yang melanggar PSBB tadi, ya. Karena apa? Sanksi pidana itu tidak tepat kalau dibuat dalam bentuk peraturan menteri, ya. Jadi dibuat harus dalam bentuk undang-undang atau minimal adalah perpu yang dibuat oleh pemerintah atau presiden sebagai pengganti undang-undang. Itu supaya apa? Supaya jelas bagaimana teknis pelaksanaannya, ya kan? Aturan sanksi pidananya seperti apa itu harus dituangkan dalam undang-undang. Jadi kalau cuman peraturan Menteri Kesehatan itu akan menjadi bahan dilematis di dalam masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, bahwa ada penafsiran yang berbeda terkait masalah pulang kampung dan mudik. Ya. Nah, di sini perlu kita tahu sahabat DJ Love bahwa mudik dan pulang kampung itu paradigma masyarakat, ya, perspektifnya masyarakat, definisinya itu sama. Ya. Mudik dan pulang kampung itu biasanya digunakan ketika bahasa itu di momen-momen hari raya. Mereka akan pulang kampung atau mudik. Begitupun pakar-pakar tentang kamus KBBI mengatakan juga bahwa arti pulang kampung dengan arti mudik itu sama, ya. Jadi saya rasa juga Presiden terlalu rancu mendefinisikan kata mudik dengan pulang kampung yang notabene adalah berbeda. Sedangkan pandangan masyarakat, paradigma masyarakat, perspektif masyarakat bahwa mudik dan pulang kampung itu juga definisinya adalah sama gitu. Nah, kembali kepada arti mudik atau pulang kampung yang disampaikan Presiden Jokowi kemarin, ya, bahwa pulang kampung itu dibatasi kepada masyarakat yang notabene mau benar-benar pulang kampung, dia sudah tidak punya pekerjaan atau non-job karena efek daripada perekonomian di negara kita terganggu sehingga pengusaha banyak yang merumahkan atau mem-PHK masyarakat Indonesia, ya, dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di Jakarta. Daripada mereka juga menganggur sedangkan kebutuhan hidup mereka terus, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kampung dan mereka yakin tidak akan kembali ke Jakarta atau ke ibu kota. Nah, itu definisi yang disampaikan sama
Presiden Jokowi. Kemudian mudik hanya dipergunakan ketika di momen-momen Lebaran. Ya. Jadi orang yang ada di Jakarta, ya, orang kampung yang sudah lama di Jakarta, kemudian dia mau menikmati liburan atau merayakan hari raya di kampung, maka dia pulang kampung dan dia akan kembali ke Jakarta. Gitu. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa apa yang disampaikan sama Presiden itu juga tidak terlalu detail gitu ya. Artinya dia membuat situasi menjadi kabur gitu, pandangan perspektif masyarakat bingung ya kan, padahal seyogyanya dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa definisi mudik dengan pulang kampung itu kan sama ya. Tapi anyways nggak ini ya, yang terpenting bahwa tujuan daripada dibatasinya mudik atau pulang kampung itu untuk saat ini karena memang untuk pencegahan, untuk memutus mata rantai penyebaran daripada virus Corona 19 gitu. Namun kembali kepada definisi yang sebenarnya, supaya juga sahabat Dijelo atau masyarakat tahu bahwa mudik dan pulang kampung itu, kalau pandangan saya juga setuju dengan masyarakat bahwa itu adalah sama ya, mempunyai arti yang sama gitu. Nah, kembali kepada soal sanksi ya, sanksi apabila masyarakat melanggar tentang pembatasan sosial berskala besar tadi, dengan sanksinya yaitu 3 bulan atau sampai 1 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Itu saya katakan bahwa hanya bisa diatur di dalam undang-undang. Jadi PP saja tidak cukup untuk mengatur sanksi pidana, apalagi peraturan Menteri Kesehatan gitu. Begitu sahabat Dijelo ya. Jadi sahabat Dijelo atau masyarakat Indonesia jangan jadi bingung tentang definisi daripada arti mudik atau pulang kampung ya. Seyogyanya mudik dan pulang kampung menurut pakar bahasa Indonesia dalam Kamus Bahasa Indonesia juga, bahwa mudik dan pulang kampung itu adalah sama. Namun ya, pemerintah menyarankan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Jakarta, kalau bisa ya jangan pulang kampung dulu atau mudik dulu. Karena apa? Takutnya penyebaran virus COVID-19-nya tidak teratasi atau malah semakin meluas. Begitu sahabat Dijelo. Oke. Sahabat Dijelo, mungkin kalau nanti ada yang mau coba didiskusikan atau ditanyakan lagi terkait masalah PSBB ya, bisa juga berkomentar di kolom komentar konten Dijelo Forum. Yang pasti saat ini adalah kita ikutin aturan main pemerintah, di mana pemerintah benar-benar atensi terhadap aturan yang disebut dengan PSBB ya. Terkait masalah sanksi pidananya dan dendanya, itu saya berpikir tidak terlalu substansial karena belum diatur di dalam undang-undang. Namun apapun yang disampaikan oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama, oke, kita ikutin, kita batasin kumpul-kumpul ya kan, kita ikutin apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, menggunakan ya sering-sering cuci tangan ya kan, menggunakan sanitizer atau pembersih lainnya yang sifatnya itu adalah menjadi antivirus atau pembunuh kuman atau virus corona tadi. Oke, demikian sahabat Dijelo. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait masalah PSBB, baik itu yang diatur di dalam pasal 21 tahun 2020 atau pasal 9 tahun 2020 terkait masalah pelaksanaannya PSBB itu sendiri, maupun di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan atau karantina wilayah. Semoga wabah virus corona ini atau pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa merayakan Lebaran ini dengan kemenangan, COVID-nya pun pergi dan kita bisa bebas, kita bisa bersinergi kembali, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep calm and call your liar.